Makanya dalam Al-Quran itu digambarkan anak itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah sebagai hiasan, yang kedua sebagai fitnatun, yang ketiga sebagai aduun, yang keempat sebagai qurratu a'yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kemenak. Berjumpa lagi dengan saya Ferry Mahendra Kurniawan di podcast Warko Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menyapa kembali Sobat Kemenak sekalian di setting yang berbeda. Ada perubahan ruangan yang kita pakai untuk ambil podcast ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ditemani oleh salah seorang penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Beliau adalah Bapak Sholihin SPDI. Assalamualaikum Bos Kin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Sobat Kemenak sekalian, beliau adalah Bapak Sholihin SPDI, salah seorang penyuluh agama Islam yang sehari-hari berdinas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajurit Kulon. Nggih. Gus Kin, akhir-akhir ini kan atau hari-hari ini jenengan kan sibuk, Gus. Yeah. Selain daripada kegiatan kepenyuluhan, juga kegiatan-kegiatan lain terkait pembinaan dan juga mungkin ini musimnya sekarang kan anak sekolah. Yeah. Mungkin di beberapa kesempatan jenengan sebagai narasumber untuk memberikan tausiah atau pembekalan tentang penerimaan siswa baru. Gus, bisa diceritakan kegiatan sehari-hari jenengan ini di kantor apa saja, Gus? Iya. Alhamdulillah Mas Ferry, terima kasih. Saya sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Prajurit Kulon, kalau status saya lah di bidang BTQ, bimbingan yaitu baca tulis Al-Quran. Okay. Tapi yang kita ayahi di KUA itu ada binwin calon pengantin, terutama sekarang adalah masalah wakaf yang sekarang banyak dari masyarakat ingin mengurus wakaf. Terus barusan tadi kita ditelepon oleh dari Pulau ingin tanya masalah wakaf. Kemudian tentang pembinaan kami, kalau di masyarakat alhamdulillah setiap hari malam Ahad kemudian malam Rabu kita membina di lingkungan masyarakat. Juga berkenaan dengan pembinaan di lembaga pendidikan, alhamdulillah kami sendiri di Lembaga Nurul Huda sebagai yayasan juga membina baik itu guru-guru maupun dari siswa-siswi dari TK, MI, MTS juga kemudian di TPQ dan di Pondok Nurul Huda. Sekaligus pembinaan masalah akhlakul karimah, utamanya adalah dalam baca tulis Al-Quran, Mas Ferry. Seperti itu. Nggih, Gus. Jenengan ini kan sebagai seorang pendidik dan juga dulu kan sampai sekarang jenengan kan juga masih berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan formal insya Allah sudah tercover di pendidikan sekolah, madrasah atau pendidikan formal yang lain, Gus. Yang ini menarik untuk kita bicarakan adalah pendidikan non formal atau nanti bagaimana sih anak-anak ini di keluarga kita didik dengan baik, membangun akhlakul karimah. Kalau menurut pengalaman jenengan, Gus, pendidikan non formal untuk anak-anak ini gimana, Gus? Gambarannya, Gus? Ya, kan Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, didiklah anakmu karena mereka akan hidup yang bukan di masamu. Artinya sekarang anak-anak juga kita didik dengan ilmu umum dan ilmu agama. Dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa orang yang belajar ilmu agama dan umum sama-sama juga akan memberikan yang terbaiknya. Jadi kalau istilahnya kepingin di dunianya itu jadi orang yang baik, orang yang mulia dan sebagainya, maka belajarlah ilmu umum. Tapi nanti di akhiratnya menjadi orang yang baik juga, orang yang mulia, harus belajar ilmu agama. Jadi kalau kepingin dua-duanya kasarani, di dunianya juga enak, mulia, di akhirat juga enak, mulia, maka harus kita pelajari kedua-duanya. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kepingin dunyane enak, akhirat enak, harus belajar kedua-duanya ilmu agama dan ilmu umum agar perjalanan itu enggak sampai pincang gitu loh. Baca seperti itu. Jadi kalau berbicara pendidikan akhlakul karimah selain juga ada ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah ini
Quran memandang anak-anak itu bagaimana? Memposisikan anak-anak sebagai generasi penerus itu menurut Quran terus pundi, Gus? Iya. Sebelum kita berbicara tentang masalah kedudukan anak-anak menurut Al-Qur'annya, kita ingin tahu dulu. Sekarang ini kan musimnya musim pendidikan. Orang tua sedang mengarahkan anaknya untuk jadi apa. Maka kita harus tahu tanggung jawab orang tua pada anak itu bagaimana. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan, as-sabiyyu amanatun inda walidayhi. Anak itu adalah merupakan amanah Allah yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Maka sebagai orang tua, ketika dititipi sebagai amanah anak, gampangannya seperti ini. Mas Ferry, saya titipi sepeda, Mas titip sepedaku anyar gres. Maka kita harus, kewajiban kita adalah meramut. Jangan sampai nanti ketika saya ambil ternyata sepeda saya itu bannya hilang, rusak, setirnya hilang, rusak. Otomatis sang punya akan marah, Mas Ferry. Nah, seperti itu. Sama dengan anak. Maka ketika kita dididik Allah sebagai amanah anak, harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Makanya Rasulullah sudah menyampaikan, adibu auladakum ala thalathi kholin. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara, yaitu hubbi nabiyikum, wa hubbi ahla ahli baiti, yang 3 wa hubbi tilawatil Quran. Didiklah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, cintakan kepada Nabi dan Rasulnya. Kalau kita cinta kepada Nabi dan Rasul, otomatis kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya, syariatnya. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana sikapnya Rasulullah, bagaimana sabarnya Rasulullah, itu semuanya harus tahu. Nabi sendiri adalah dikatakan bahwa kana khuluqul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, cintakan kepada keluarganya. Keluarga juga demikian. Keluarga Rasulullah juga yang baik. Nanti harus meniru semuanya. Yang ketiga adalah kita cintakan kepada Al-Quran. Penting Al-Quran ini untuk kita sampaikan pada anak kita. Anak harus mampu belajar Al-Quran. Bahkan sekarang ada BTQ di SD, di sekolah. Dan bahkan sekarang penyuluh itu punya program yaitu Kampung Al-Quran, Mas. Yang ada di daerah Keranggan. Setiap hari Senin, teman-teman yang hafidhah itu mendidik mereka untuk dididik membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kampung Al-Quran. Iya. Saya boleh ikut, Gus? Boleh ikut saya. Oh, anak-anak ini. Oh, anak-anak. Khusus anak. Dan mereka ditarbiyah untuk hafal juz amma, ditarget. Alhamdulillah sekarang untuk seluruh anak-anak yang berkenan ikut. Tapi sementara ini kita masih ada di wilayah Keranggan. Wilayah Keranggan. Setiap hari Senin bertempat di Masjid As-Solihiyah Gus Wajah itu. Seperti itu Mas. Jadi kalau berbicara Al-Quran, anak dalam Al-Quran itu kan Al-Quran menempatkan anak sebagai salah satu hal yang sangat penting, Gus. Kita tahu sangat penting bagaimana nanti anak-anak ini menjadi generasi penerus kita, menjadi generasi yang melanjutkan perjuangan orang tuanya. Lah kadang-kadang kan kalau berbicara hari ini, Gus, kita melihat di fenomena masyarakat. Mendidik anak itu kan sesuatu yang dibilang gampang ya gampang, susah ya susah. Kalau mengaca pada masyarakat, misalkan nyun sewu, orang tuanya sama-sama kerja, sehingga pendidikannya anak kurang mungkin diperhatikan. Itu kan menjadi tantangan tersendiri. Kira-kira menurut jenengan terus seperti itu. Makanya diteruskan tadi, Imam Ghazali mengatakan bahwa setelah anak itu dititipkan pada orang tuanya, mereka itu adalah wat-thohir, qalbuhu thohir. Hatinya itu masih suci, masih bersih dari segala hal. Sehingga dikatakan Imam Ghazali itu anak itu bagaikan yaitu bakalan emas atau permata yang mudah untuk retak dan mudah untuk pecah. Maka ketika anak itu sebagai gambaran untuk dijadikan emas dan permata, kita cetak bagaimanapun akan gampang. Makanya di situ dituntut orang tua, dituntut untuk mendidik dengan sebaik-baiknya. Makanya dalam Al-Quran itu digambarkan anak itu ada 4 kriteria, Mas. Yang pertama adalah sebagai hiasan, yang kedua sebagai fitnatun, yang ketiga sebagai aduun, yang keempat sebagai qurratu ayun. Ini. Maka anak itu ketika sudah kita bimbing dalam keadaan kosong itu, kita orang itu harus mengarahkan sebaik-baiknya, mendidiknya dijadikan apa terserah orang tua.
mau dijadikan sebagai seorang kiai, ustadz, itu terserah mereka. Sehingga paling tidak anak itu terutama adabnya. Adab sangat penting sekali untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga zaman sekarang ini orang tua cenderung untuk memberikan anak-anaknya itu adalah hal-hal yang di luar kemauan mereka. Artinya wis kadung seneng itu dipilihkan, diberikan bukan ilmu. Sehingga harus mengatakan tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama dari pendidikan ilmu agama, dari ilmu yang akan mengarahkan mereka. Atau juga tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya melebihi yang lebih utama adalah daripada akhlakul karimah, adab yang paling baik. Nah, yang pertama ini zunalisme habis syahwati minan nisa. Orang itu akan oleh Allah dicintakan kepada yang pertama orang perempuan. Yang kedua anak-anak. Orang tua wadung cinta pada anaknya, apapun akan diberikan. Nek zaman biyen kan, zaman dulu ketika kita seneng anaknya minta sesuatu, ya atau nangis, kita ajak mereka, kita gendong, kita ajak pujian. Sekarang dicekeli HP jakne meneng. Nyata, kebiasaan luar biasa kan. Nah, kalau nyekel HP akhirnya sampai dewasa pun senangan nyekel HP. Wis gak senang nyekel Quran. Sebenarnya bisa HP itu kita setting, kita berikan di dalamnya hal-hal yang terbaik, pujian, Al-Quran sebagainya kan bisa itu. Jadi mereka itu dicintakan kepada 4 hal itu, yaitu pertama itu perempuan, anak-anak, emas dan harta dunia. Itu yang pertama. Maka sebagai orang tua harus mampu memilah dan memilih. Jadi apa yang harus saya berikan kepada anak saya yang lebih utama, yang lebih baik itu. Jangan dituruti, pokoknya arek njaluk dituruti aja, jangan. Tapi harus kita pilih dulu. Yang pertama. Jadi kita pun itu tadi dicintai Allah sebagai hiasan anak itu. Jadi hiasan kan ngono ya. Sing apik ngono. Apik kan anak seneng. Wong tua seneng, oh anakku menjadi juara ini sebagainya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, anak itu sebagai fitnah. Innama amwalukum auladukum fitnatun. Ya, anak itu sebagai fitnah, artinya fitnah itu ujian, cobaan. Kita dititip oleh Allah berupa anak. Mampu tidak kita untuk mendidik dengan baik? Mampu tidak kita untuk mengarahkan mereka dengan baik? Kita diuji oleh Allah. Gila anakmu tak uji Brian. Nah, ketika kita mampu mengarahkan dengan baik dan benar, maka ujungnya adalah yang terbaik. Nah, kita gak mampu mengarahkan mereka dengan baik, akibatnya fatal. Dan sekarang ini kan kita tahu fenomena di dunia sekarang, apalagi dengan musimnya apa itu sekarang istilahnya judi online dan sebagainya, media sosial. Itu Mas yang kedua. Jadi fitnatun artinya adalah ujian atau cobaan. Jadi anak itu juga melakukan ujian, cobaan. Itu ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga dikatakan aduun. Anak sebagai musuh. Ya. Artinya musuh itu, ini ayat Al-Quran turun pada zaman Rasulullah. Ada sebagian penduduk Mekah itu mau hijrah bersama-sama dengan Rasulullah. Kemudian mereka itu dihalang-halangi oleh anaknya, oleh istrinya. Contoh jenengan ngene, wis kate budal nang dia, dadi gandeli bojone, "Ojo Mas, aku akan ewangi." Akhirnya mereka itu agak gerah, agak jengkel ya, jengkel. Kemudian terakhirnya tetap mereka berangkat ke Madinah. Setelah di Madinah mereka tahu orang-orang yang berangkat lebih dulu ternyata lebih baik dari mereka, sehingga mereka itu menyesal karena keterlambatan itu, sehingga mereka akan memberikan hukuman kepada anaknya, kepada istrinya. Maka Allah berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nek kamu mau memaafkan ya, kemudian berdamai dengan baik dan ngapura kesalahan nih, maka ampunan Allah lebih besar. Itu asbabun nuzul dari ayat itu Mas. Nah,
yang terakhir ini adalah yang harapan kita semuanya, Nggih. yaitu qurrata ayun. Nggih. Yang biasa kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Harapan kita semua adalah anak kita sebagai qurrata ayun. Nggih. Apa nggih? Sing iso nyenengno ati, ngeremno, Ati. ngedemno, meripat. Sebab kadang-kadang itu ada orang, anak iso apa sih? Anake Si Amin. anak dhewe kan. Anak dhewe. Iya. Saking apa nih? Saking dableke, saking jengkel mereka muni, anak iso apa sih iki? Padahal anake dhewe. Nah, kenapa? Karena mereka lah sedang tadi itu yang pertama, mereka lagi fitnatun. Diuji Allah. Mungkin kita tidak bisa memberikan contoh yang terbaik pada anak-anak kita, sehingga mereka berbuat yang tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi yang qurrata ayun ini Mas, ini adalah harapan kita semuanya. Anak yang diperintah untuk ngaji, berangkat ngaji, diperintah nukokno rokok, budal tuku rokok, diperintah untuk sholat, berangkat sholat. Jangan sampai tapi ya orang tua, nak budal sholat, ibu wong tuane ndelok TV. HP-an. ya. Ini jangan sampai seperti itu. Betul. Namanya orang itu sebagai uswatun hasanah, harus berikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya, seperti itu. Qurrata ayun adalah nanti yang bisa mendoakan kita ketika di alam kubur. Terus anaknya pinter, ganteng, ya alim, iso ngaji. Makanya dalam bin itu ada Mas, termasuk wa auladu abroron. Kunci kebahagiaan rumah tangga siji bojone sholihah. Yang kedua wa auladu abroro. Anake pinter, apik, manut. Ya. Terus nota. Nomor 3 ya. Rezekine daerah dhewe. Gembulane wa khulatau sholihin. Bukan saya tapi jenengan bukan. Artinya orang-orang yang bertingkah laku baik. Circle yang baik nggih. Iya, Grupane nggih. Kumpulane wong sing apik kumpulan wong kang soleh. Maka 4 itu bojone ayu kayak punya Irisa ya. Sholihah. Anake pinter-pinter, manut-manut, nyambut gaene gak ado-ado begini kepethuk wong tuane. Ya, terus mari ngono gembulane orang yang baik-baik. Insyaallah rumah tangga bahagia. Itu kuncinya. Terus ngeten Gus, kalau hari-hari ini kan seperti yang jenengan sampaikan di awal, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Iya. Lah hari-hari ini orang tua itu kan bingung Gus. Kalau saya merasakan, kalau rasakan gini, ngapunten. Dulu zaman kita kecil mungkin nggak kenal HP, nggak kenal internet. Kita disuruh ke musola, ayo budal, kita berangkat. Kemudian nggak ada informasi apapun yang aneh-aneh, maksudnya dalam tanda kutip aneh-aneh, nurut aja, ngaji ya ngaji. Lah hari ini tantangan kan lebih besar. Jadi anak-anak itu informasi yang dari sekolah, dari ngaji, guru-guru ngaji, TPQ, dari orang tua itu saya yakin beberapa survei juga membuktikan bahwa informasi dari media sosial HP-nya anak-anak itu jauh lebih banyak daripada hal itu tadi. Itu kan tantangan tersendiri. Kira-kira menurut jenengan bagaimana Gus kita mengimbangi hal tersebut? Saya itu kembali lagi pada orang tua. Gus. Orang tua harus mampu memfilter. Memilah dan memilih. Boleh kita berikan HP. Tapi cobalah diawasi, dilihat. Jangan sampai anak itu ketika main HP dijarno di jero kamar. Pemana arek gede. Wah, bahaya. Nah ini, maka kita masih kecil, cobalah ketika anak kita menangis. Kadang kan ada, saya sering tetangga saya ya nangis itu loh, enggak ya HP, menang. Itu kita coba dengan hal yang lain yang lebih positif, lebih bermanfaat. Mungkin HP-nya enggak apa-apa, tapi di situ cobalah di HP banyak sekali Al-Qur'an, konten-konten yang baik. Nah, iya itu, seperti itu. Pak insya Allah mereka akan bisa mendelok. Nah, sekarang pendidikan sama seperti itu. Kita harus mampu, anakku nanti arahkan kemana? Karena Nabi mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Nah, tergantung orang tuanya dijadikan apa. Sama seperti tadi itu katanya Imam Ghazali, jadi mereka itu akal butohir, hatinya masih suci, kholiyatun, masih suci, tinggal mereka akan menggambar sebagai apa.
digambar tadi apa, mereka jadikan apa. Oh, anakku tak cetak menjadi orang yang hamilul Quran, lafdzan wa ma'nan wa amalan. Ada sing apal Quran, iso ngerti artine dan bisa mengamalkan. Tak sekolahna nggone pondok. Gak apa meskipun di sekolah umum gak apa-apa. Madrasah. Di rumah diajari. Kita didik Al-Qur'annya, di TPQ-nya, di diniyahnya. Nanti setelah sudah kelas 6 dan menghafalkan, kita lanjutkan ke pendidikan khusus Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi selain dari kita memberikan secara fasilitas, kita juga kontrol. Kontrol bagaimana filter tadi. Terus Gus, kalau di rekan-rekan penyuluh tadi kan jenengan sudah nyampaikan membuat kampung Al-Qur'an. Nah, ini kan program yang luar biasa sekali, mungkin sebagai program-program unggulan dari rekan-rekan penyuluh, bagaimana tetap membumikan Al-Qur'an, bahasa kerennya kan. Jadi mengajak kepada semua anak-anak muda, khususnya generasi penerus kita, untuk bagaimana tetap dekat dengan Al-Qur'an. Selain di mana? Di sekolah-sekolah, di TPQ, ada TPT dan lain-lain. Terus gini Gus, bagaimana sih Gus, apa tipsnya menjadikan anak soleh dan soleha? Karena kan kita tahu kalau misalkan di orang-orang yang menyampaikan, salah satu sangune nun sewu, sangune orang meninggal itu kan salah satunya anak yang soleh. Nah, anak yang soleh itu yang bagaimana sih Gus? Sebelum nanti kita tipsnya bagaimana mendidik, definisinya anak soleh itu bagaimana? Apa namanya soleh atau jenengan namanya soleh? Ngapun lho niki. Kira-kira bagaimana Gus? Gambaran nanti sama dengan tadi itu, yang terakhir. Yang terakhir adalah qurratu ayun. Sebab di dalam hati ada mengatakan bahwa kalau anak itu sudah meninggal, maka ada 3 yang di bawah sangunya. 1, sodakotun jariyatun, dia sering sodakoh ke masjid, ke musola, itu nanti yang pahalanya mengalir. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'ubi, atau ilmu bermanfaat ketika masyarakat nanti sebagai seorang guru, pendidik, apa saja, mentransfer ilmunya kepada anaknya. Nanti ketika mereka sudah pandai menjadi ustadz yang lainnya, mereka mengamalkan ilmunya, jadi dengan dapat cipratan ganjaran. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sebab zaman sekarang digambarkan kayak kita itu, wong tuane mati jereng-jerengan. Ya, tambah seneng. Walaupun kita mendoakan itu nggak harus ke makam. Ke makam. Kita doakan dari rumah, setiap habis sholat kita bacakan Fatihah, kita kirimi doa tahlil, doa yasin, sampaikan. Lah anak yang soleh, anak tadi itu yang nurut, yang manut perintah orang tua. Seperti itu. Tadi kemudian kan ada yaitu fitnatun, aduun, qurratu ayun. Nah ini, nek aduun tadi itu senengane napa menghalang-halangi keinginan orang tua. Fitnatun adalah cobaan. Jadi anak itu sebagai ujian, cobaan. Tapi kalau kita mampu untuk mengarahkan mereka, mendidik lagi mereka dengan baik, pahala ajrun adzim, mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Jadi anak soleh itu gambarannya tadi itu, ketika kita perintah berangkat ngaji, nah ayo berangkat ngaji, orang tanya gandeng, oh iya Bu, berangkat ngaji. Semangat anaknya. Semangat. Kadang kalau bedal ngaji, moh, atau itu kok norokok, moh. Ada nggak seperti itu? Banyak kan. Ketika mereka sudah melawan ya kepada orang tua seperti itu. Nah, kemudian naluri seorang ibu, Mas. Ya, ini sedikit menyimpang tadi kita adalah yang Zuina tadi itu, yang sebagai hiasan. Anak sebagai hiasan adalah yang terbaik. Kita ingat naluri ibu kepada anaknya itu kasarane sa elek-elek anak, sa ndablek anak tetap gak teko. Ya enggak. Nah, bagaimana sekarang kita coba lihat Alqamah. Alqamah itu seorang sahabat Nabi. Dia durhaka kepada orang tuanya, menyakiti kedua orang tuanya, sehingga ketika mau mati dia nggak bisa baca syahadat. Maka Rasulullah pun segera perintahkan sahabatnya, sudah, karena ibunya saking jengkele, saking mangkele, gak gelem nyepuro anaknya Alqamah itu. Sehingga pada akhirnya Rasulullah memerintahkan, wis sahabat kumpulkan kayu bakar sing akeh, engko nek ngono nek tetep gak gelem nyepuro ibuke, ayo diobong Alqamah ini. Seperti itu. Saking jengkele, mangkele wong tua kan anaknya gak nurut kepada orang tuanya. Tapi ketika
Dikumpulkan ibadah semua sudah terkumpul semuanya. Ketika Alqamah mau diangkat, katanya Nabi, "Ibu, bagaimana Bu Alqamah? Apa tidak?" Ketika mau dibakar, wis enggak mau, tak obongi Alqamah untuk meringankan beban siksanya nanti di neraka. Ternyata ibunya bilang, "Jangan ya Rasulullah, itu anak saya, sudah tak maafkan aja." Ya kan? Nah, itu yang terakhir juga naluri ibu itu sangat cintanya kepada anaknya. Cerita ketika pada zaman Nabi Sulaiman, ada seorang ibu itu mengaku anaknya. Ada anak diambil orang si A, katanya ibu A ini, "Iki anakku." Si B ibunya yang asli moro, "Lu itu anakku." Rebutan kan antara A dan B. Rebutan. Wes nginai ketemu Nabi Sulaiman. Kita bagaimana Nabi Sulaiman ini? Wes nginai. Nek enggak ada yang mau ngaku siapa ibu yang asli. Anak itu dalam gini, tak sigari dadi luru. Dibelah jadi 2. Iya. Tapi sing ibu bukan asli. Monggo, enggak apa-apa Nabi Sulaiman, silakan dibelah jadi 2. Ibu yang asli, "Ya Allah, jangan Nabi, jangan, enggak tega anak saya itu. Sudah serahkan aja kepada dia." Tetap jadi ibu yang asli adalah naluri sebagai seorang ibu akan timbul. Naluri kasih sayangnya lah itu. Diberikan juga tadi itu untuk memberikan kasih sayang, jangan diberikan segala macam apapun, filter dulu. Nah, untuk agar anak itu menjadi anak yang soleh dan solihah, yang mampu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu gambarannya Mas, seperti itu. Ya. Jadi selain diberikan pendidikan, juga difilter untuk kasih sayangnya, dan juga ada hal-hal yang diberikan itu ada filternya, enggak terus ngelundung saja katanya. Iya, utama juga harus memberikan contoh. Mas. Itu. Orang tuh harus memberikan contoh yang baik. Ucapannya, kadang-kadang ngapunten nggih, ketika ada orang tua suka miso umpamane ya, anake ketularan. Nggih, betul. Jadi anak itu kan fotokopinya orang tua. Betul itu, seperti itu. Jadi dalam orang tua ini gitu kadang-kadang tidak semuanya Mas. Nggih. Contoh sekarang ya, ngapunten, Nabi Ibrahim. Nggih. Ya. Kan bapaknya enggak bisa. Terus Nabi siapa? Nabi Lut ya. Nggih. Itu kan anaknya enggak manut juga itu. Nggih. Nabi Nuh ya. Anak enggak manut. Nggih. Nah, itu kan juga seperti itu. Wis ndonga mau tetap saja. Seperti itu. Nah, seperti itu. Gus. Terakhir Gus. Pesan jenengan untuk sobat Kemenak sekalian, bagaimana sih untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi generasi yang penerus yang baik dan juga anak-anak yang soleh? Maka untuk semuanya saya sampaikan, didiklah anak sampean semuanya dengan baik, karena mereka akan hidup bedang di zaman akhir. Maka saran saya, berikan mereka ilmu umum juga ilmu agama. Agar mereka mampu berjalan di dua rel yang terbaik. Kemudian yang kedua, terus mereka dikontrol dan berikan contoh tauladan yang baik. Jangan sampai kita memerintah anak kita tidak melaksanakan. Terpenting adalah suri tauladan. Jadi kita kontrol, kita bimbing, Pak, insya Allah pendidikan tadi itu cintakan kepada nabinya, cintakan kepada keluarganya, cintakan kepada membaca Al-Quran. Sekarang amputin segede mawon nggih. Tangi terus dibawa apa Mas? HP. Bukan Quran kan? Mboten. Alarm tepatnya ini turu malih. Niku kula Gus. Ini contoh sendiri. Loh, ya. Betul Gus. Cintakan Al-Quran. Jadi tangi terus digolek buat Al-Quran. Nek zamanku biyen Mas ya. Nggih. Buka tangi sobo buka Quran. Sekarang buka HP lah. Inilah. Jadi sebisa mungkin orang tua itu jangan sampai terus melulu anak itu diberikan HP seperti itu. Nggih Gus, terima kasih. Sobat Kemenak sekalian, demikianlah bincang-bincang saya dengan Gus Kin sebagai salah seorang penyuluh agama dan juga pemerhati masalah pendidikan di Kota Mojokerto. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini, kita bincang-bincangkan, ada manfaatnya bagi kita semua. Saya Ferry Mahendra Kurniawan dan Gus Kin pamit, mohon izin untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pun demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya. Mohon dimaafkan, namanya manusia, ada tempatnya salah dan lupa. Demikian Mas Ferry. Matur nuwun Gus.